Halo semuanya, nama saya Gustaf B. Kasyuda dengan NIM 1301213322 akan menjelaskan tentang apa itu manajemen proyek TIK, karakteristik, jenis organisasi, dan proses manajemen proyek itu sendiri. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas definisinya itu sendiri. Untuk manajemen proyek, khususnya di bidang TIK, definisinya yaitu adalah proses mengelola, merencanakan, dan mengimplementasikan proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, ini mencakup berbagai pengelolaan sumber daya, waktu, dan biaya untuk mencapai tujuan proyek itu sendiri. Nah, yang kedua, itu adalah karakteristik dari manajemen proyek TIK. Di sini saya menyantumkan 3 poin untuk karakteristik dari manajemen proyek TIK. Yang pertama adalah kompleksitas. Dikarenakan proyek TIK memiliki kompleksitas yang sangat tinggi karena melibatkan berbagai jenis-jenis teknologi dan juga stakeholder. Ini yang membuat karakteristik manajemen proyek TIK berbeda dengan manajemen proyek biasa. Selain itu, saya juga sudah menyebutkan tentang teknologi, yaitu ketergantungan pada teknologi untuk melakukan manajemen proyek TIK. Ini itu bergantung berat terhadap teknologi itu sendiri yang digunakan, serta infrastruktur yang ada. Dan yang terakhir, tentunya pada ketergantungan terhadap tim atau anggota yang aktif mengerjakan dalam proyek itu. Nah, efektivitas proyek ini itu sangat bergantung pada keterampilan dan kemampuan tim. Contoh seorang tim mobile developer, mereka diisi oleh tim-tim oleh orang-orang yang tidak paham dengan cara mendevelop sebuah mobile apps, dan tentunya di situ akan kesusahan untuk melakukan atau mencapai tingkat efektivitas yang sangat tinggi dikarenakan mereka masih perlu belajar lagi dan masih perlu keterampilan dan kemampuan yang kurang untuk menyelesaikan tujuan dari proyek itu. Oke, kita berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu di jenis organisasi dari manajemen proyek TIK. Nah, di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, itu adalah fungsional organisasi fungsional. Nah, di sini hanya terfokus pada fungsionalitas dan divisi saja, yang berarti itu hanya dalam skala kecil, di mana itu hanya dibutuhkan untuk segmen-segmen tertentu saja. Nah, untuk matriks ini adalah kombinasi dari organisasi fungsional dan proyek. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang matriks jenis organisasi matriks, saya akan membahas sedikit tentang jenis organisasi proyek. Nah, untuk jenis organisasi proyek ini sendiri itu tim yang mengerjakan terdiri dari beberapa anggota dari berbagai departemen di mana mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi tidak hanya tim IT saja, namun melainkan ada tim servernya mungkin, atau tim front end, back end, dan lain-lainnya. Itu adalah jenis organisasi proyek. Dan untuk matriks ini sebetulnya bisa dikerucutkan lagi, ada 3 jenis matriks. Matriks lemah, sedang, dan tinggi atau maksimal. Dan di sini itu bergantung. Jika matriks rendah, maka lebih condong ke jenis organisasi fungsional, yaitu mungkin hanya mencakup beberapa fungsionalitas atau divisi saja. Dan yang menengah mungkin di antara kedua organisasi fungsional dan organisasi proyek. Dan yang atas atau tinggi matriksnya itu adalah jenis organisasi yang hampir proyek tapi tidak sepenuhnya mengerjakan suatu proyek. Mungkin mayoritas dari tim dan fungsionalitas itu diisi oleh organisasi dari manajemen proyek TIK. Jadi seperti itu untuk jenis-jenis organisasi. Kemudian untuk prosesnya itu sendiri ada 5 langkah dalam manajemen proyek TIK. Yang pertama yaitu inisiasi. Sebelum kita melakukan manajemen proyek TIK, kita harus identifikasi mana saja ruang lingkup proyek dan memastikan kita mengumpulkan orang-orang atau tim-tim proyek yang tepat, yang seperti dibutuhkan. Setelah kita identifikasi ruang lingkup,
itu sendiri, kemudian kita beranjak ke proses selanjutnya, yaitu perencanaan, di mana kita merencanakan semua hal yang akan dilakukan oleh tim-tim proyek kita sendiri. Dan itu menguraikan beberapa syarat proyek, berapa budget, jadwal, semua itu dilakukan di proses perencanaan. Kemudian eksekusi tentunya melakukan hal-hal yang sudah direncanakan itu dan memastikan bahwa semua hal itu berjalan dengan lancar. Dan sebelum selesai, selama eksekusi pun juga dilakukan monitoring, di mana laporan terhadap proses yang telah dilakukan atau selama fase pelaksanaan. Jadi jika ada suatu masalah yang perlu disesuaikan, itu akan dilakukan di proses monitoring dan kemudian dikembalikan ke proses eksekusi. Dan yang terakhir adalah penutupan atau pengakhiran di sini, yaitu melakukan tinjauan dengan pemangku kepentingan proyek untuk mendapatkan pelajaran. Dan di sini bisa dibilang evaluasinya, proses evaluasi ketika proyek itu telah selesai dan kita meninjau ulang apa saja yang bisa diperbaiki, apa saja pelajaran yang bisa kita dapat dalam proyek itu dan untuk kedepannya. Sekian dari saya, Gustaf Beka Sayuda, dengan NIM 1301213322 dari kelas IF 4504. Jelaskan sedikit tentang apa itu manajemen proyek TIK, karakteristik, jenis organisasi, dan proses manajemen proyek. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.